Halo semuanya, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bab 4 yaitu uji beda antar kelompok dan cross step. Nah, uji beda antar kelompok itu ada dua, yang parametrik dan non-parametrik. Nah, kalau yang parametrik itu kalau kita mau menguji data yang berdistribusi normal dan juga yang memiliki skala interval atau rasio. Tapi kalau yang non-parametrik itu kalau kita mau menguji data yang memiliki skala nominal atau ordinal dan juga yang datanya itu tidak berdistribusi normal. Nah, parametrik dan non-parametrik itu dibagi-bagi berdasarkan jumlah kelompok datanya. Nah, kalau satu kelompok dalam parametrik menggunakan one sample t-test, sedangkan dalam non-parametrik menggunakan Kolmogorov-Smirnov one sample t-test dan chi-square test. Lalu, dua kelompok yang independen dalam parametrik menggunakan independent sample t-test dan dalam non-parametrik menggunakan Mann-Whitney u-test. Dan jika dua kelompok saling berhubungan, dalam parametrik menggunakan paired sample t-test dan dalam non-parametrik menggunakan Milkowson test dan Sign test. Lalu jika lebih dari dua kelompok independen, dalam parametrik menggunakan one-way ANOVA atau kepanjangannya adalah Analysis of Variance, dan dalam non-parametrik menggunakan Kruskal-Wallis H-test. Lalu jika lebih dari dua kelompok dengan lebih dari satu variabel yang dibedakan, dalam parametrik itu menggunakan MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. Nah, dalam bab 4 ini kita hanya akan membahas mengenai parametriknya saja. Dan untuk non-parametrik akan dibahas di pertemuan lainnya. Nah, di sini ada contohnya. Untuk uji beda satu kelompok itu kita gunakan kalau kita mau membandingkan apakah terdapat perbedaan antara nilai yang mewakili kelompok dengan satu angka pembanding. Contohnya kita tuh mau membandingkan apakah suatu kelompok data yaitu mahasiswa S1 akuntansi angkatan 2005 itu mempunyai IPK rata-rata sebesar 3,9 atau tidak. Jadi, kelompok datanya itu adalah mahasiswa S1 akuntansi angkatan 2005 dan IPK 3,9 itu adalah angka pembanding. Lalu di sini uji beda dua kelompok independen ini bila kita membandingkan dua kelompok yang anggota kelompoknya itu tidak saling berhubungan satu sama lain. Contohnya kalau kita mau membandingkan apakah IPK dari mahasiswa S1 akuntansi sama baiknya dengan IPK dari mahasiswa S1 manajemen. Nah, ini kan kelompoknya beda. Yang satu mahasiswa S1 akuntansi dan yang satu lagi mahasiswa S1 manajemen. Lalu untuk uji beda dua kelompok yang berhubungan ini digunakan kalau kita tuh membandingkan dua kelompok yang anggota kelompoknya itu sama tapi diberikan perlakuan yang berbeda. Contohnya kalau kita membandingkan apakah sebelum adanya training membaca cepat dan sesudah adanya training membaca cepat mahasiswa S1 akuntansi mendapatkan IPK yang berbeda atau tidak. Nah, di sini kan kelompoknya itu sama, yaitu sama-sama mahasiswa S1 akuntansi, tapi diberi perlakuan yang berbeda, yaitu sebelum training dan sesudah training. Lalu yang selanjutnya uji beda lebih dari dua kelompok yang independen. Ini tuh sama kayak yang uji beda dua kelompok independen, tapi bedanya data yang diujinya itu lebih dari dua kelompok independen. Nah, di sini langsung ke latihan. Itu ada sebuah agensi penyewaan apartemen, dia tuh berpendapat bahwa harga rata-rata sewa apartemen 2 kamarnya itu sama untuk tower A dan tower B. Nah, kita tuh diminta untuk menguji apakah pendapat tersebut benar atau tidak. Dan di sini diketahui alfanya adalah 5%. Nah, caranya kita buka SPSS-nya, lalu klik variabel view, lalu kita masukkan variabel harga sewa, dan tower. Nah, desimalnya dinolin. Lalu di bagian measure-nya yang harga sewa scale dan yang tower nominal. Nah, di bagian values yang tower kita isi 1 untuk tower A, dan 0 untuk tower B. Lalu klik OK.
Lalu kita klik data view dan masukkan data-data ini ke SPSS. Mulai dari tower A, lalu selanjutnya di bagian tower kita masukkan dari data 1 sampai 20 itu tower A, itu kita masukkan angka 1. Lalu dari 21 sampai 40 kita masukkan angka 0. Lalu setelah itu kita klik analyze, lalu pilih compare means, lalu pilih independent sample t-test. Di bagian tes variabel kita masukkan harga sewa dan grouping variabel kita masukkan tower. Lalu klik define group, lalu grup 1 itu kita masukkan angka 1, lalu grup 2 kita masukkan angka 0. Sesuai dengan tadi kita sudah membuat values-nya untuk tower A dan tower B. Klik continue dan OK. Lalu akan muncul output. Nah, di sini selanjutnya kita buat hipotesisnya. Nah, untuk independent sample t-test di sini ada dua. Yang pertama, perbedaan varians dan perbedaan rata-rata. Nah, untuk yang perbedaan varians, H0-nya itu selalu tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Dan untuk HA-nya terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Nah, ini tuh kata-katanya selalu sama ya untuk yang perbedaan varians. Nah, untuk nilainya kita lihat dari nilai sigma. Kalau lebih besar sama dengan alfa, berarti H0 tidak dapat ditolak. Maka kesimpulannya kita tulis yang H0-nya. Lalu jika kurang dari alfa, berarti HA tidak dapat ditolak. Maka kita tulis kesimpulannya yang HA. Lalu untuk yang perbedaan rata-rata, H0-nya itu tidak terdapat perbedaan rata-rata titik-titik, dan HA-nya terdapat perbedaan rata-rata titik-titik. Nah, untuk titik-titiknya itu kita isi sesuai dengan soalnya. Dan di sini kita lihat nilainya itu dari nilai sigtutelnya. Kalau lebih besar sama dengan alfa, berarti H0 tidak dapat ditolak. Dan kalau kurang dari alfa, berarti HA tidak dapat ditolak. Selanjutnya di sini kita buat hipotesisnya. Untuk perbedaan varians terlebih dahulu, H0-nya tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Dan HA-nya terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Di sini nilai sigma kita lihat dari tabel yang ini, yang independent sample test. Bagian sig. Nah, di sini sigma itu adalah 0,679. Nah, nilai ini tuh berarti lebih besar sama dengan alfa, yaitu alfanya 0,05, berarti H0-nya tidak dapat ditolak. Maka kita tulis kesimpulannya tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Lalu untuk yang perbedaan rata-rata, H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata harga sewa apartemen 2 kamar tower A dan tower B. Untuk HA-nya terdapat perbedaan rata-rata harga sewa apartemen 2 kamar tower A dan tower B. Nah, nilainya kita lihat dari tabel yang independent sample test bagian sigtutelnya. Yang ini yaitu 0,083. Nah, nilai ini tuh lebih besar sama dengan alfa, sehingga H0 tidak dapat ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan rata-rata harga sewa apartemen 2 kamar tower A dan tower B. Oke, lalu selanjutnya nanti kalian save output dan inputnya sesuai dengan nama yang ada di modulnya. Lalu kita lanjut ke latihan selanjutnya. Nah, di sini tuh
Jadi sebuah perusahaan tuh ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya multimedia package. Nah, di sini ada data-datanya. Caranya di sini kita buka SPSS yang baru. Lalu di bagian variable view kita masukkan time before dan time after. Desimalnya dinolin. Dan di bagian measure-nya kita masukkan scale. Lalu klik data view dan masukkan data-data ini. Lalu masukkan yang time after. Lalu selanjutnya kita klik analyze. Lalu pilih compare means. Lalu pilih paired sample t-test. Nah, di bagian variabel 1 kita masukkan time before dan variabel 2 kita masukkan time after. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul output, lalu kita buat hipotesisnya. Nah, untuk H0-nya tidak terdapat titik-titik sebelum dan sesudah titik-titik. Dan untuk HA-nya terdapat titik-titik sebelum dan sesudah titik-titik. Nah, titik-titiknya nanti diisi sesuai dengan soalnya. Dan untuk nilainya kita lihat di bagian si tutelnya. Kalau lebih besar sama dengan alfa berarti H0 tidak dapat ditolak. Dan kalau kurang dari alfa berarti HA tidak dapat ditolak. Nah, di sini kita tulis hipotesisnya. H0 itu tidak terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan presentasi penjualan sebelum dan sesudah menggunakan multimedia package. Lalu HA-nya terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan presentasi penjualan sebelum dan sesudah menggunakan multimedia package. Di sini nih kita lihat di bagian paired sample test yang ini nilai sig tutelnya itu 0,308. Nah, nilai ini tuh lebih besar sama dengan alfa, yang mana alfanya diketahui di soal itu adalah 0,01. Jadi H0 tidak dapat ditolak. Nanti kita tuliskan kesimpulannya, yaitu tidak terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan presentasi penjualan sebelum dan sesudah menggunakan multimedia package. Lalu selanjutnya, nanti jangan lupa kalian save input dan outputnya dengan nama yang ada di modul. Selanjutnya di sini ada latihan one way ANOVA. Sini tuh sebuah perusahaan akuntansi ingin mengetahui apakah keakuratan karyawannya itu terkait dengan sekolah tempat mereka lulus. Di sini ada data-data error dari karyawannya selama 2 minggu. Nah, caranya di sini kita buka data baru. Lalu di bagian variable view kita masukkan variabel kesalahan dan variabel sekolah. Lalu desimalnya dinolin. Lalu measure untuk kesalahan itu scale dan untuk sekolah itu ordinal. Nah, di bagian sekolah itu kan ada sekolah A, B, C, dan D. Kita masukkan value 1 untuk sekolah A. Dua untuk sekolah B.
3 untuk school C, 4 untuk school D. Lalu klik OK. Lalu di bagian data view kita masukkan kesalahan angka-angkanya ini dalam SPSS. Lalu selanjutnya di bagian sekolah kita masukkan dari 1 sampai 11 kita masukkan angka 1. Lalu 12 sampai 22 kita masukkan angka 2. Lalu 23 sampai 33 kita masukkan angka 3. Lalu 34 sampai 44 kita masukkan angka 4. Lalu setelah selesai, kita klik Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu pilih One Way ANOVA. Lalu di dependent list-nya kita masukkan kesalahan dan vektornya kita masukkan sekolah. Lalu klik Post Hold. Di sini centang yang Bonferroni dan Tukey. Klik Continue, lalu klik Options, centang yang deskriptif dan Homogeneity of Variance Test. Klik Continue dan OK. Nanti akan muncul output. Di sini kita buat hipotesisnya. Di ANOVA juga ada 2 hipotesis, yaitu ada yang uji varians dan uji rata-rata. Untuk uji varians itu H0-nya tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel, dan untuk HA-nya terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Di sini nilainya kita lihat dari sig-nya. Kalau lebih besar sama dengan alfa, berarti H0 tidak dapat ditolak, dan jika kurang dari alfa, HA-nya tidak dapat ditolak. Lalu untuk uji rata-rata, H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata titik-titik, dan HA-nya terdapat perbedaan rata-rata titik-titik. Nah, titik-titiknya diisi sesuai soal, dan di sini nilainya dilihat dari nilai sig-nya. Kalau lebih besar sama dengan alfa, berarti H0 tidak dapat ditolak, dan kalau kurang dari alfa, berarti HA tidak dapat ditolak. Nah, lalu di sini kita buat untuk yang pertama itu H0-nya tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel, dan HA-nya terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Di sini kita lihat dari tabel yang test of homogeneity of variance. Nilainya yang based on mean, bagian sig yaitu 0,099. Nah, nilai ini tuh lebih besar sama dengan alfa, berarti H0-nya tidak dapat ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan varians antar grouping variabel. Lalu, untuk yang kedua, uji rata-rata, H0-nya itu tidak terdapat perbedaan rata-rata kesalahan dari sekolah A, B, C, dan D, dan HA-nya terdapat perbedaan rata-rata kesalahan dari sekolah A, B, C, dan D. Nah, untuk yang kata-kata yang berwarna merah, yang ini bisa diganti sesuai dengan soalnya. Nah, untuk nilainya kita lihat di tabel ANOVA, dan ini bagian sig, yaitu 0,762. Nah, nilai ini tuh lebih besar sama dengan alfa, berarti H0 tidak dapat ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata kesalahan dari sekolah A, B, C, dan D. Lalu selanjutnya, nanti kalian jangan lupa save juga output dan inputnya dengan nama ini. Oke, kita lanjut ke latihan selanjutnya, itu tentang MANOVA. Nah, untuk MANOVA ini datanya sudah disediakan, itu jadi kita tinggal buka saja di bagian
kita buka data yang namanya manova.saf. Oke, lalu selanjutnya kita klik Analyze, lalu pilih General Linear Model, lalu pilih Multivariate. Nah, untuk dependent variable kita masukkan kinerja dan kepuasan. Dan untuk yang fixed vector kita masukkan sum dan kompetisi. Lalu selanjutnya kita klik Options, centang yang descriptive statistik dan homogeneity test, klik Continue, lalu klik yang plots. Di sini yang horizontal axis-nya kita masukkan yang XSAMD dan separate lines-nya kita masukkan yang XKPD. Lalu klik Add, klik Continue, dan OK. Oke, nanti akan muncul output seperti ini. Selanjutnya kita buat hipotesisnya. Nah, untuk yang pertama, hipotesis 1 itu H0 tidak terdapat perbedaan covariance matris dari variabel dependen antar grup. Untuk HA-nya terdapat perbedaan covariance matris dari variabel dependen antar grup. Nilainya dilihat dari sig yang ada di tabel ini, yaitu nilainya adalah 0,021, yang mana ini kurang dari alfa, sehingga HA tidak dapat ditolak. Maka kesimpulannya itu terdapat perbedaan covariance matris dari variabel dependen antar grup. Lalu selanjutnya untuk hipotesis kedua ini tuh kita tulis sesuai banyaknya variabel independen, karena di sini ada 2 variabel independen. Jadi kita buat hipotesisnya ada 2. Itu untuk H0 tidak terdapat pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja dan kepuasan seorang manajer, dan untuk HA-nya terdapat pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja dan kepuasan seorang manajer. Nah, di sini kalau variabel dependennya itu sama dengan 2, maka kita lihat angkanya yang di Hotelling stretch. Lalu untuk yang variabel dependennya lebih dari 2, kita lihat angkanya yang Mills lambda. Nah, karena di sini ada 2 variabel dependen dan 2 variabel independen, maka kita gunakan yang ini, Hotelling stretch. Nah, untuk melihat angkanya, kita lihat di sini di tabel multivariate test di bagian XSAMD Hotelling test yang ini 0,024. Nah, nilai ini tuh kurang dari alfa, sehingga HA tidak dapat ditolak. Jadi terdapat pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja dan kepuasan seorang manajer. Lalu hipotesis kedua, tidak terdapat pengaruh tingkat kompetensi pasar terhadap kinerja dan kepuasan seorang manajer. HA-nya terdapat pengaruh tingkat kompetisi pasar terhadap kinerja dan kepuasan seorang manajer. Ini sama kita lihat di tabel ini, bagian XKPD Hotelling trace yang ini 0,387. Nah, nilai ini tuh lebih besar sama dengan alfa, berarti H0 tidak dapat ditolak. Jadi kesimpulannya tidak terdapat pengaruh tingkat kompetisi pasar terhadap kinerja dan kepuasan seorang manajer. Lalu di sini kita buat hipotesis yang ketiga. Nah, hipotesis yang ketiga ini tuh kita buat sebanyak variabel dependennya. Jadi kan variabel dependen ada 2, jadi kita buat 2 juga hipotesisnya. Untuk H0 tidak terdapat perbedaan error variance dari dependen variabel kinerja. Untuk HA-nya terdapat perbedaan error variance dari dependen variabel kinerja. Nah, nilainya kita lihat di tabel yang ini. Yang bagian sig based on mean, yaitu 0,188. Dan nilai ini tuh lebih besar sama dengan alfa, berarti H0 tidak dapat ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan error variance dari dependen variabel kinerja. Lalu untuk hipotesis yang satu lagi itu
H0-nya tidak terdapat perbedaan error variance dari dependent variable kepuasan kerja, dan HA-nya terdapat perbedaan error variance dari dependent variable kepuasan kerja. Nah, di sini kita lihat angka yang ini, 0,177. Nah, ini tuh kan nilainya lebih besar sama dengan alfa, berarti H0 tidak dapat ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan error variance dari dependent variable kepuasan kerja. Lalu selanjutnya kita latihan yang cross step. Jangan lupa nanti input dan outputnya kalian save sesuai dengan yang ada di modul namanya. Nah, untuk cross step itu sendiri adalah sebuah tabel silang yang terdiri atas satu baris atau lebih dan satu kolom atau lebih. Nah, ini tuh untuk menampilkan kaitan antara dua atau lebih variabel dan juga untuk menghitung apakah ada hubungan antara baris dan kolom. Untuk cross step ini, datanya sudah disediakan. Kita langsung buka aja. Descriptive.saf. Kita klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic dan Cross Step. Nah, di bagian row kita masukkan gender dan kolomnya kita masukkan pendidikan. Lalu klik statistik dan centang yang chi-square-nya, klik continue dan OK. Nanti akan muncul output. Nah, biasanya itu di soal-soal itu yang diberikan adalah tabel seperti ini. Nanti itu kita diminta untuk mencari tahu apakah ada hubungan antara gender dengan pendidikan karyawan atau tidak, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya, sini kita buat buka data yang baru. Klik variable view. Lalu kita buat di sini gender dan pendidikan. Lalu desimalnya kita nolin. Untuk gender, measure-nya adalah nominal, dan untuk yang pendidikan, measure-nya adalah ordinal. Lalu di bagian gender, values-nya kita masukkan di sini. Wanita itu 0. Pria 1. Oke, lalu di bagian pendidikan, 1 itu SMU, 2 akademi, 3 sarjana. Klik OK. Lalu klik data view. Lalu di sini masukkan gendernya. Lalu kita klik angka 0 3 kali. Dan angka 1 3 kali. Lalu di pendidikan kita masukkan angka 1, 2, 3, lalu 1, 2, 3. Oh ya, jangan lupa di sini kita tambahkan variabel lain, yaitu frekuensi. Desimalnya 0. Measure-nya scale. Lalu di sini kita masukkan angka-angka ini. Untuk wanita dengan pendidikan SMU ada 5 orang. Wanita dengan pendidikan akademi ada 14 orang. Wanita dengan pendidikan sarjana ada 14 orang. Pria dengan pendidikan SMU ada 5 orang. Pria dengan pendidikan akademi 16 orang. Dan pria dengan pendidikan sarjana 21 orang.
Lalu setelah itu kita klik data, pilih yang ini, weight cases. Lalu masukkan, sebelumnya klik dulu weight cases by, masukkan frekuensi, dan oke. Lalu klik analyze. Selanjutnya pilih descriptive statistik dan cross tab. Nah, di bagian baris atau row ini kita masukkan gender, kolomnya kita masukkan pendidikan, lalu klik statistik dan centang chi-square-nya, klik continue dan oke. Nah, kemudian akan muncul output seperti ini. Nah, kalian tuh harus melihat apakah tabelnya itu sama seperti yang di soal atau tidak. Nah, kalau di sini kita lihat tabel ini tuh sama seperti yang tadi, output yang sebelumnya. Lalu untuk mengujinya, kita buat hipotesisnya. Untuk H0-nya itu tidak terdapat hubungan antara titik-titik dan titik-titik. Untuk HA-nya terdapat hubungan antara titik-titik dan titik-titik. Nah, nilainya itu dilihat dari asymmetric to side-nya. Kalau lebih besar sama dengan alfa, berarti H0 tidak dapat ditolak. Dan kalau kurang dari alfa, berarti HA tidak dapat ditolak. Nah, di sini kita lihat nilainya yang ini, yaitu 0,795. Nah, nilai ini tuh lebih besar sama dengan alfa, berarti H0 tidak dapat ditolak. Yang mana kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan antara gender dan tingkat pendidikan. Nah, di sini tuh jadi kalian untuk setiap hipotesisnya kalian harus tulis dan ingat apa aja yang harus dirubahnya. Kalau di sini yang ditandain warna merah, nah ini nanti dirubah sesuai dengan soal. Nah, habis itu nanti kalian jangan lupa tulis setelah H0 tidak dapat ditolak, kalian tulis kesimpulannya. Jadi tulis ulang, kalau H0 tidak dapat ditolak, berarti tidak terdapat hubungan antara gender dan tingkat pendidikan. Tapi kalau HA yang tidak dapat ditolak, berarti terdapat hubungan antara gender dan tingkat pendidikan. Seperti itu. Habis itu nanti kalian save ini output dan inputnya yang untuk cross tab. Namanya ada di modul, jadi kalian sesuaiin aja. Nah, ini. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan bila ada pertanyaan, kalian boleh tulis di chat Teams. Oke, sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya.